Sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan petikan ayat kunu robbaniyin, ini ayat surat Ali Imran ayat ke 79, ayat 79. Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Jadi jadilah kalian semua sebagai seorang pendidik. Jadilah pendidik yang ditafsiri oleh sahabat Ibnu Abbas. Pendidik, ulama yang pendidik itu adalah ulama yang hulama dan fuqaha. Saya ulangi lagi bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini seolah menyebutkan dengan redaksi kunu robbaniyina hulama fuqaha wa yaqulu robbaniyu dan seterusnya. Padahal kunu robbaniyin ini adalah Ibnu Abbas memetik ayat dari surat Ali Imran tadi yang ayat 79. Seolah-olah ini satu rangkaian kunu robbaniyina hulama fuqaha. Tapi kalau memang itu dijadikan sebagai sebuah narasi hadis yang memang begitu, ya tidak ada salahnya, betul juga. Ini ada di dalam kitab keterangan Sahih Bukhari. Jadi kriterianya menjadi seorang pendidik itu ada dua. Dia harus halim, ulama atau bijaksana, ya, bijak. Yang kedua adalah harus paham tentang agama atau fikih, ya, ilmu fikih atau syariatnya. Kalau saya tarik pada disiplin ilmu, bijak itu berarti disiplin ilmu tasawuf, ya, atau akhlak yang mengarah kepada akhlak. Kemudian fikih ini berarti yang mengarah kepada ilmu syariat. Jadi seorang pendidik itu harus mempunyai dua keilmuan, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu tasawuf untuk membentengi dirinya supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak tapi tidak paham agama, tidak paham tentang syariat, ya percuma. Tidak paham tentang fikih, ya percuma. Sehingga dalam kajian ahli tasawuf, ya, orang yang terlalu kental dengan tasawufnya saja, ini bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter kafir zindik. Zindik itu, ya, artinya secara bahasa adalah kotor. Ini berbahaya. Zindik itu orang yang bertasawuf, akhlaknya bagus, ya, kelihatannya, tetapi dia tidak bersyariat. Sholat tidak mau, puasa tidak mau, tapi atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dianggapnya sebagai sebuah bentuk ibadah yang sudah final. Maka ini keliru sebenarnya. Maka Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya itu mengatakan bahwa orang yang ahli tasawuf tapi tidak mau bersyariat, ya dikatakan sebagai kafir zindik. Sebaliknya kalau hanya sebatas berfikih saja tanpa didasari dengan nilai-nilai tasawuf, ini juga bisa berbahaya karena nanti arahnya pada orang yang fasik. Nah, fasik ini yang mendekati kemunafikan. Dia terlalu berfikih tapi tidak punya akhlak yang baik kepada orang tua, membangkang misalkan, kepada gurunya berkhianat misalkan, kepada makhluk yang lain, manusia terutama, dia tidak beretika. Maka ini bahaya juga. Maka kunu robbaniyin, Ibnu Abbas tadi, ya, saya katakan bahwa beliau Ibnu Abbas itu menafsiri ayat kunu robbaniyin adalah sebagai pendidik yang mempunyai keilmuan tasawuf dan fikih.
dia seorang halim, ulama, orang yang bijaksana dan ahli di dalam ilmu fikih. Wa yuqalu rabbani, yaitu maksud dari rabbani itu adalah diantaranya keterangan lanjut dari Ibnu Abbas itu adalah rabbani itu alladzi yurabbin nas, yaitu orang yang mendidik manusia bisyugharil ilmi qabla kibarihi, mengajarkan ilmu yang paling kecil-kecilnya ilmu sebelum mengajarkan orang lain ilmu yang paling besar. Artinya Ibnu Abbas itu dalam memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada manusia, ya, memberikan ilmu itu ada tingkatannya. Sebagaimana kalau seorang guru di Indonesia itu mengajarkan ilmu sesuai dengan tingkatan jenjang masing-masing peserta didik. TK, maka ilmunya ilmu tentang TK. Tidak boleh TK itu diajarkan dari ilmu-ilmunya atau pelajaran-pelajaran anak SD. SD juga tidak boleh diajarkan dengan ilmu-ilmunya anak-anak SMP atau yang sederajat misalkan. Ya, harus sesuai porsinya. SMA, ya, S1, S2, S3. Ini harus sesuai. Bisyugharil ilmi, dari ilmu yang paling kecil kemudian diajarkan ilmu-ilmu yang besar. Jadi guru ngaji, ustadz desa, kiai desa itu sangat telaten dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik, mengajarkan sesuatu yang paling kecil, misalkan alif ba ta tha, mengenalkan huruf hijaiyah. Guru TK mengenalkan huruf abjad, mengenalkan angka 1 dan seterusnya. Atau seorang guru SMP mengenalkan rumus fisika, rumus matematika dari hal yang paling dasar. Itu adalah karakter seorang murabbi, karakter orang yang bijaksana dan memiliki ilmu. Maka orang yang memiliki ilmu itu harus melihat kadar kemampuan seorang peserta didik itu sejauh mana, sehingga ada dalil itu kalimin nas biqadri uqulihim, begitu ya. Jadi bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya, kemampuan akalnya, jangan dipaksakan. Ini bisa berbahaya, stres nanti peserta didik jadinya. Dia tidak kuat akalnya, tidak sanggup bagaimana menanggapi atau menerima pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan kalau sekarang ini RPP atau silabusnya, ya, tidak sesuai dengan apa jenjang yang mestinya ia dapatkan. Maka ini berbahaya. Maka jadilah pendidik yang ya benar-benar mengetahui porsi dari si peserta didik. Ini adalah karakter rabbaniyin. Jadi 3, ulama, fuqaha, dan ini ya ditafsir lagi, mengajarkan hal yang paling kecil sebelum hal yang sebelum menuju pada ilmu yang lebih besar.